Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Susanto. Saya dari kelas Stadis IPSA 2021 semester 6. NIM saya 2082100030. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang saya tahu terkait masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Di mana di sini saya ingin menjelaskan salah satu masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana sih rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita membahas pendidikan secara umum. Di mana pendidikan memiliki definisi, teman-teman, yaitu adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, diperlukan masyarakat, diperlukan bangsa, dan diperlukan oleh negara. Pendidikan sendiri memiliki beberapa tujuan, di mana tujuan yang pertama itu adalah memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam kepada individu dalam berbagai bidang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong kreativitas serta inovasi dalam diri individu. Dan yang keempat, membentuk karakter individu dengan mengajarkan nilai-nilai positif. Baik, bisa dilihat di gambar, di mana ada data yang dikutip dari Good Stats tentang tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Di mana dari data ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah. Hal ini terlihat ditandai oleh masyarakat atau jumlah masyarakat yang tidak atau belum pernah mengenyam bangku sekolah itu lebih banyak ketimbang masyarakat yang pernah mengenyam bangku pendidikan SMP, bangku pendidikan SMA, D1, D2, S1, S2, dan S3. Hal ini berarti masyarakat Indonesia masih rendah dalam pemahaman pendidikan, serta masyarakat Indonesia masih belum aktif dalam melaksanakan pendidikan. Hal ini harus segera ditangani oleh pemerintah, di mana pendidikan adalah suatu indikator penting dalam kesuksesan serta kemajuan teknologi suatu negara. Berbicara tentang rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, itu pasti memiliki dampak-dampak, di mana dampak-dampak ini baik secara langsung maupun nggak langsung itu akan mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak-dampak tersebut terdiri dari 4. Yang pertama adalah keterbatasan keterampilan tenaga kerja. Maksudnya itu seperti apa? Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan keterbatasan keterampilan tenaga kerja. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dan bisnis di Indonesia. Keterampilan yang rendah juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah kurangnya inovasi dan kreativitas.
Hal ini dapat menghambat perkembangan suatu produk di Indonesia, di mana inovasi dan kreativitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara dalam perekonomian global. Selain itu, kurangnya pendidikan yang berkualitas dapat menghambat keterampilan individu untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah juga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi. Yang terakhir adalah ketimpangan pendapatan. Maksudnya apa? Ketimpangan pendapatan adalah di mana rendahnya tingkat pendidikan dapat berkontribusi pada ketimpangan pendapatan. Orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang berkualitas dan berpenghasilan tinggi. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya ketika kita berbicara dampak, kita juga harus bisa memikirkan atau mencari solusi dari dampak-dampak tersebut. Tujuannya adalah meminimalisir dampak-dampak tersebut itu agar tidak terjadi di Indonesia. Nah, untuk solusi yang bisa kita gunakan dalam mengatasi dampak-dampak tersebut, itu ada 4. Yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan. Penting untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Upaya yang dilakukan sendiri yaitu membangun lebih banyak sekolah, meningkatkan transportasi, dan memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang kurang mampu, di mana bantuan ini digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas di sini meliputi pelatihan dan pengembangan kualitas guru melalui pelatihan profesional, penyediaan sumber belajar yang berkualitas, dan peningkatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya adalah peningkatan investasi dalam pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan. Hal-hal tersebut meliputi alokasi pendanaan yang memadai untuk pendidikan, baik untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai serta meningkatkan kualitas guru, maupun penyediaan bantuan finansial bagi siswa yang kurang mampu. Yang terakhir adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, di mana hal-hal tersebut meliputi tentang kampanye dan program informasi yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pendidikan serta konsekuensi dari rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tiap-tiap negara yang ingin pembangunan ekonominya dapat berjalan dengan baik, maka negara tersebut harus bisa mengupayakan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di negara tersebut. Tidak hanya pendidikan, banyak masalah-masalah yang terjadi di suatu negara, yang dimana masalah-masalah tersebut bisa berpengaruh kepada pembangunan ekonomi suatu negara. Pemerintah juga harus perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut
agar nantinya pembangunan di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesalahan pasti datangnya dari saya, dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.